Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Ini waktunya untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, biarlah kita boleh berikan waktu kita sejenak untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dan Engkau yang sudah mengangkat kami Tuhan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau dan memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu boleh melingkupi setiap kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Melawat kami Tuhan, menjamah setiap kami, bahkan mengubahkan setiap kami Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang mungkin ada di rumah, yang mungkin sedang sakit Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membalut setiap luka, Engkau yang membangkitkan setiap yang lemah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, bila pujian penyembahan kami itu juga boleh berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan waktu kami Tuhan, yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama sembah Dia lebih dalam lagi. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
Yesus. Bawa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk berjumpa denganmu Yesus. Memandang wajahmu, menikmati kasih-Mu Yesus. Bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami mau menikmati Engkau ya Tuhan. Izinkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Izinkan kami boleh memandang wajah-Mu, menikmati-Mu ya Tuhan, menikmati-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kemudian, setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan.
Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus,
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.